Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Pada pertemuan yang ke-114, kitab bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di halaman 176 pada fasal bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari manhaj salaf di dalam asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca kutipan dari bantahan Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah yang membantah mereka-mereka yang menyimpang dari kalangan ahlut ta'wil ataupun ahlut tafwid. Yang berikutnya Syekh Shalih beliau mengatakan, wa qad radda alaihim aidan kibarul a'immah, para ulama besar juga sudah membantah mereka, orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pemahaman asma wa sifat. Min amsalil Imam Ahmad, ya, semisal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab, ya, khusus, ya, Radd 'alal Jahmiyah. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, banyak sekali menulis kitab bantahan kepada mereka, Bayan Talbis Jahmiyah, ya, kemudian Tadmuriyah, kemudian Hamawiyah, ya, Darut Ta'arud, ya, Radd 'alal Mantiqiyyin, banyak, ya, bantahan kepada mereka. Wal Imam Ibnu Al-Qayyim dan juga Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim menulis kitab Shawa'iqul Mursalah, ya, rahimahumullah jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semuanya, para ulama yang telah wafat dan membantah, ya, orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala tazalu rududuhum walhamdulillah bi aidi ahli sunnati wal jamaah. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tadi membantah mereka itu walhamdulillah sampai hari ini masih berada di tangan para ahlu sunnah wal jamaah, dipelajari, dikaji dan dicetak, disebarluaskan, ya. Semua itu adalah dalam rangka menjaga akidah kaum muslimin, ya, dalam rangka menjaga akidah kaum muslimin, menjaga kemurnian ajaran Islam ini, ya, supaya tidak hilang ajaran Islam ini seperti, ya, ajaran para nabi-nabi sebelumnya, ya, ajaran para nabi-nabi sebelumnya tidak ada, ataupun kalau ada hanya sedikit sekali, 1-2 orang yang membantah dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada mereka, ya. Allah Ta'ala firmankan, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian itulah ayat-ayat Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya diperinci supaya apa? Jalannya orang-orang yang keliru, jalannya orang-orang yang menyimpang itu diketahui. Ya. Jadi salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjelaskan dengan terperinci kepada manusia jalan orang-orang yang menyimpang. Ya. Dan terkadang ketika menjelaskan jalan orang-orang yang menyimpang itu disebut namanya, terkadang tidak disebut namanya. Ya, dalam Al-Quran kan banyak disebut nama orang-orang yang menyimpang akidahnya. Fir'aun, Qorun, Haman, ya, Azar, ya, disebut namanya. Ya, Abu Lahab, ya, disebut namanya dalam Al-Quran. Ya, tapi kadang nggak disebut namanya. Ya, atau disebut kelompoknya, Yahudi, Nasoro, Majusi, ya, musyrikin, ahlul jahiliyah, disebut kelompoknya. Tapi kadang disebut sifatnya. Ya. Jadi itu bukan perkara bid'ah, bukan perkara baru. Ya, ketika menjelaskan penyimpangan dalam beragama yang tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, menjaga agama kaum muslimin supaya tidak, ya, ikut-ikutan menyimpang. Itu terkadang disebut nama orangnya, terkadang disebut nama kelompoknya, terkadang nggak disebut. Ya, itu semua sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Ya. Wa nasuku min dzalika namudzajan min raddi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala ta'ifatin min haula. Kita akan bawakan di sini contoh bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada, ya, segolongan dari orang-orang yang menyimpang itu tadi. Za'amat anan nusus salati waradat fil kitab wa sunnah fi sifatillah ya min qubaili al mutasyabih alladhi ista'tharallahu bi ilmihi wa la ya'lamu ma'nahu illa huwa. Ya, golongan yang mereka berkeyakinan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah itu termasuk apa? Ayat-ayat mutasyabihah. Ya. Mutasyabihah dalam arti bagaimana? Alladzi ista'tharallahu bi'ilmihi. Ya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui maknanya. La ya'lamu ma'nahu illa huwa. Tidak ada yang mengetahui makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu kecuali Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui menurut mereka. Ya, kalau ditanya mereka yang menuduh bahwasanya ayat-ayat yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah itu yang tahu artinya hanya Allah saja. Sekarang ditanya, Rasulullah mengetahui artinya tidak? Kalau mereka menjawab Rasulullah mengetahui, terus Rasulullah menyampaikan artinya itu enggak kepada para sahabat? Kalau mereka menjawab menyampaikan, terbantah sudah bid'ah mereka yang mengatakan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala arti daripada ayat-ayat sifat itu. Tapi kalau mereka mengatakan Rasulullah tidak menyampaikannya, mereka menuduh Rasulullah telah berkhianat. Ya, atau mereka mengatakan Rasulullah tidak mengetahuinya, lebih parah lagi. Ya, menuduh Rasulullah jahil terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kalau ditanya seperti itu mereka akan, ya, kerepotan sendiri. Jadi ini ada golongan yang beranggapan bahwa ayat-ayat
ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah itu mutasyabihah, dalam arti hanya Allah yang mengetahui maknanya, tidak ada selain Allah yang mengetahui artinya. Ya, fahadhihin nusus biza'mihim laysat ala zahiriha. Ya, jadi ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang membicarakan atau memberitakan tentang sifat-sifat Allah ini menurut mereka artinya dengan apa yang diketahui dalam bahasa Arab. Ya, tidak sesuai artinya dengan apa yang diketahui dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa? Li'anna zahirha indahum tashbih. Karena kalau menurut mereka, kalau ayat-ayat itu memiliki arti seperti yang diketahui dalam bahasa Arab, maka artinya, konsekuensinya menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Ballaha ma'nan la ya'lamuhu illallah. Mereka katakan itu ada maknanya. Ayat-ayat itu ada maknanya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, itu ada artinya. Tetapi yang mengetahui arti dari ayat-ayat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab, Ar-Rahman Ar-Rahim artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahman Ar-Rahim Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat, kasih sayang. Ya, tapi bukan itu artinya, kata mereka. Bukan itu artinya. Karena kalau itu artinya, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk itu juga memiliki sifat kasih sayang. Kalau Allah dikatakan memiliki sifat kasih sayang, arti dari Ar-Rahman Ar-Rahim, sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka begitu. Jadi ada artinya? Enggak ada artinya, tapi hanya Allah yang tahu. Ada artinya, tapi hanya Allah yang tahu. Ya. Fayufawwidhuna ma'naha ilallah. Sehingga mereka ini, kelompok ini, ya, mengatakan wallahu a'lam, ya, bimaknaha. Allah yang lebih tahu tentang artinya. Mereka serahkan arti daripada sifat-sifat itu, ayat-ayat itu, ya, kepada Allah. Yaz'umun ana hadhihi tariqatus salaf. Mereka mengatakan inilah, ya, tata cara beragamanya para salaf, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ya, dalam membaca ayat-ayat sifat ataupun hadis-hadis sifat Allah Azza wa Jalla. Itu seperti itu. Ini mereka tidak menetapkan maknanya, mereka tidak tahu arti dari ayat-ayat itu. Ketika mereka membaca Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, itu mereka baca aja, mereka nggak tahu artinya. Ya, ketika mereka membaca, ya, Innallaha kana sami'an basira, mereka baca aja, nggak tahu artinya. Ketika mereka baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, mereka baca aja tapi mereka nggak tahu artinya. Masuk akal nggak? Ya, antum tahu nggak arti Qul huwallahu ahad, Allahus samad? Tahu nggak artinya? Ya kan? Jadi menurut mereka, ya, para penterjemah Al-Quran itu lebih pintar daripada para sahabat. Karena para penterjemah Al-Quran itu kan tahu artinya kan? Mereka menerjemahkan Al-Quran, tahu artinya. Sedangkan para sahabat nggak tahu artinya. Ya, para sahabat mengatakan apa? Allahu a'lam bimuradiha. Ya, hanya Allah yang tahu artinya dari ayat-ayat itu. Ya, itu namanya kan kurang ajar, menuduh para sahabat jahil. Ya, hanya dua pilihan, dua opsi. Mereka ditanya, jadi sebenarnya Rasulullah dan para sahabat itu tahu nggak artinya? Kalau mereka bilang tahu, mereka ditanya, Rasulullah dan para sahabat menyampaikan nggak artinya? Kalau mereka bilang
tidak menyampaikannya. Oh, berarti kalian menuduh Rasulullah dan para sahabat menyembunyikan ajaran Islam, berkhianat, ya, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala yang menugaskan Rasulullah dan para sahabat untuk menyampaikan agama ini. Ya. Kalau mereka katakan, ya, tidak tahu Rasulullah dan para sahabat artinya ayat-ayat itu, Rasulullah dan para sahabat nggak tahu. Ini mereka menuduh Rasulullah dan para sahabat itu, ya, jahil, ya, jahil, ya. Waqad kadzabu ala salaf, ya, tentu saja mereka itu berdusta terhadap para salaf. Mereka mengatakan sahabat Rasulullah dan para sahabat itu nggak tahu artinya, nggak tahu arti dari ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, itu dusta. Ya, nasabu ilaihi mahum bura'u minhu. Ya, mereka menisbatkan kepada para sahabat perkara yang para sahabat berlepas diri darinya. Kalau sampai para sahabat nggak tahu artinya, ya, waliyadzubillah, para sahabat berlepas diri dari hal itu. Ya, para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang paling tahu tafsir Al-Quran. Ya, sampai-sampai tabi'in, siapa? Qatadah, ya, kalau tidak salah Qatadah itu mengkhatamkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas itu puluhan kali, bukan hanya 1-2 kali, ya, puluhan kali. Dan Qatadah mengatakan setiap ayat aku tanyakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Ya, itu bukan 1 kali 2 kali, ya, puluhan kali. Dan setiap kali khatam, setiap ayat aku tanyakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Ya. Jadi ya dusta mereka kalau mengatakan, ya, jalan beragamanya para salaf, para sahabat dalam membaca ayat-ayat yang membicarakan sifat-sifat Allah itu mereka nggak menafsirkannya, mereka nggak tahu artinya, itu dusta. Ya, berapa banyak itu kitab-kitab tafsir, di dalamnya banyak sekali riwayat-riwayat dari para sahabat, yang para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat sifat. Ya, jadi mereka bohong, berdusta atas nama salaf. Ya, lianna aqidah as-salaf, kenapa bohong? Ya, karena akidah para salaf, akidah para sahabat, ya, itsbatu sifatillahi kama dalla 'alaiha al-kitabul aziz was sunnah an-nabawiyyah wa annaha 'ala dhahiriha. Ya, wa yufassiruna ma'naha 'ala ma yaliqu bi jalalillah wa la yufawwidhunaha bal huwa 'indahum minal muhkam la minal mutasyabih. Akidah salaf itu mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, dan bahwasannya sifat-sifat itu yang memiliki arti sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan yang diketahui dalam bahasa Arab. Mereka menafsirkan makna dari ayat-ayat sifat itu sesuai dengan keluhuran Allah Azza wa Jal, ya, sesuai dengan kemahaagungan, kemahasempurnaan Allah Azza wa Jal. Wala yufawwidhunaha, mereka tidak mengatakan hanya Allah yang tahu artinya. Bal hiya indahum minal muhkam la minal mutasyabih. Dan ayat-ayat sifat-sifat Allah itu menurut para sahabat itu adalah muhkam, ya, itu adalah ayat-ayat yang jelas artinya, la minal mutasyabih, bukan ayat-ayat yang tidak diketahui artinya. Ya, kalau hakikatnya, tata caranya,
Itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi arti dari ayat-ayat itu, makna dari ayat-ayat itu diketahui dalam bahasa Arab, ditafsirkan oleh Rasulullah, ditafsirkan oleh para sahabat. Ini akidahnya para sahabat, para salaf terkait sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Qala rahimahullah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa amma ala qauli akabirihim, yakni nufatus sifat, inna ma'ani hadhihi nusus, ya, al-mushkilati al-mutasyabihati la ya'lamuhu illallah, wa inna ma'naha alladhi aradahu Allahu biha huwa ma yujibu sarfaha an dhawahiriha. Adapun, ya, perkataan para tokoh-tokoh yang mereka itu mengingkari sifat-sifat Allah. Adapun perkataan para tokoh kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Apa perkataan mereka? Makna atau arti dari ayat-ayat ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena ayat-ayat yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah itu muskilah mutasyabihah, ya, itu ayat-ayat yang problematik, ayat-ayat yang mutasyabihah, multitafsir, tidak diketahui artinya yang sebenarnya. Yang tahu artinya hanya Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan mereka, ya, para tokoh dari kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Kok disebut mengingkari sifat Allah? Ya, ketika mereka mengatakan artinya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu ayat problematik, itu ayat multitafsir. Nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Terus kita tanya, jadi kamu menetapkan nggak Allah punya tangan? Kamu menetapkan nggak Allah punya wajah? Kamu menetapkan nggak Allah itu berbicara? Dia akan menjawab apa? Tidak. Ya, kenapa? Artinya ayat itu nggak tahu kok, nggak diketahui artinya. Bagaimana saya mau menetapkan? Jadi kamu menetapkan nggak Allah itu memiliki kasih sayang? Allah itu menyayangi dan mengasihi? Tidak. Kenapa? Bukannya Allah sudah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim? Loh, itu nggak tahu artinya kita. Yang tahu arti Ar-Rahmanir Rahim itu hanya Allah. Kita nggak tahu, kata mereka. Jadi mereka itu ketika mengatakan arti daripada ayat-ayat yang memberitakan sifat-sifat Allah itu nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja yang tahu, itu sama dengan mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya oleh Ibnu Taimiyah disebut nufat sifat, ya, para tokoh dari kelompok yang mengingkari sifat-sifat. Mereka mengatakan ayat-ayat yang memberitakan sifat-sifat Allah itu ayat-ayat problematik, ayat-ayat yang mutasyabih, ayat yang multitafsir, tidak ada yang mengetahui artinya kecuali Allah. Ya. Dan wa inna ma'naha alladhi aradahu Allah biha huwa ma yujibu sarfaha min zawahiriha. Ya. Kemudian arti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah arti yang harus, ya, harus apa? Diartikan berbeda dengan menurut bahasa Arab yang diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi langkah pertama setelah mereka mengatakan nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah, langkah kedua, ya, kalau kita mau menetapkan artinya, ya, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kita mau menetapkan arti daripada ayat-ayat yang memberitakan sifat-sifat Allah itu, maka kita tidak boleh mengartikan ayat-ayat itu sesuai dengan bahasa Arab yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Wajah dalam bahasa Arab artinya wajah. Yad dalam bahasa Arab artinya tangan. Ya. Sak dalam bahasa Arab artinya betis. Ya. Ain dalam bahasa Arab artinya mata. Tapi itu dalam bahasa Arab. Ya.
Bukan itu yang dimaukan oleh Allah, arti dari ayat-ayat itu. Terus apa yang dimaukan oleh Allah? Ya kita tidak boleh mengartikan ayat-ayat itu sesuai dengan bahasa Arab, nggak boleh. Ya. Terus ditafsirkan dengan apa? Yad itu artinya kekuatan. Ya. Wajah artinya keikhlasan. Ya. Jadi Allah punya tangan nggak? Enggak, kata mereka. Allah punya wajah nggak? Enggak. Ya. Mereka terjemahkan, mereka artikan dengan arti berbeda dengan arti yang ada di dalam bahasa Arab. Itu langkah kedua mereka yang disebut dengan takwil. Yang disebut dengan apa? Takwil. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, fa'ala qauli haula yakunul anbiya wal mursalun la ya'lamuna ma'aniya ma anzalallahu alaihi min hadhihi nusus wal malaika wal sabiqun al awwalun. Konsekuensi dari ucapan mereka para tokoh kelompok yang mengingkari sifat-sifat itu tadi, para nabi, para rasul, mereka itu tidak mengetahui arti dan makna dari ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Bahkan para malaikat juga tidak mengetahui arti daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sabiqun awalun, apalagi para sahabat generasi pertama Islam. Mereka lebih tidak mengetahui. Kalau Rasulullah, bahkan malaikat Jibril saja nggak tahu arti daripada firman-firman Allah, ayat-ayat yang menerangkan, yang memberitakan tentang sifat-sifat itu, apalagi para sahabat lebih tidak tahu lagi. Wahina idzin, ini konsekuensi dari ya pendapat mereka, perkataan mereka, para pengingkar sifat-sifat tadi. Wahina idzin fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Quran au katsir mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya maknah. Ya, sehingga ya sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, ya, atau sebagian besar dari sifat-sifat yang Allah beritakan dalam Al-Quran, la ya'lamul anbiya makna. Para nabi tidak mengetahui artinya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui artinya. Bal yaquluna kalaman la ya'qiluna makna. Jadi para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu ketika membacakan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berisikan pemberitaan tentang sifat-sifat Allah, itu mereka menyampaikan firman yang tidak diketahui artinya. Jadi mereka seperti kaset. Seperti kaset, tahu kaset ya? Kan antum-antum kan generasi, bukan generasi smartphone ya. Ya, generasi cuman ngerekam suara. Ketika disetel, dia juga nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangin, nggak bisa jelasin, ya kan? Nah, Rasulullah itu dikatakan seperti itu. Ya. Hanya seperti kaset rekaman itu aja. Ya, kalau diminta penjelasannya ya nggak tahu Rasulullah. Ya. Nah, ini konsekuensi dari ya perkataan para tokoh dari kelompok-kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah itu tadi. Ya. Sangat-sangat kurang ajar kepada para rasul, ya, sangat-sangat kurang ajar kepada para rasul. Ila an qala rahimahullah wa ma'lumun anna hadza qadhun fil Qur'an wa fil anbiya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, dimaklumi ya, konsekuensi seperti ini itu celaan terhadap Al-Qur'an dan celaan terhadap para nabi. Soal Al-Qur'an itu adalah firman-firman yang apa? Firman-firman yang hanya sekedar tulisan yang tidak diketahui artinya, hanya sekedar perkataan yang tidak diketahui artinya. Celaan terhadap para nabi. Para nabi itu membacakan ayat, Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, sementara Rasulullah tidak tahu artinya. Ini celaan, ya, celaan kepada Al-Quran, celaan kepada para nabi. Idza kana Allahu anzala Al-Quran, Allah itu menurunkan Al-Quran. Wa akhbara annahu ja'alahu hudan wa bayan linnas. Allah itu menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia.
Al-Quran itu sebagai penjelasan bagi manusia. Wa amara rasul an yuballighal balaghal mubin. Allah memerintahkan Rasul SAW untuk menyampaikan Al-Quran itu dengan segamblang-gamblangnya. Wa an yubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Allah perintahkan Rasulullah untuk menjelaskan kepada manusia Al-Quran yang turun kepada mereka. Wa amara bitadabburil Qur'ani wa aqlihi. Allah perintahkan kepada manusia untuk mentadaburi Al-Quran, untuk memahami makna-makna Al-Quran. Wa ma'ahada, tetapi ya, menurut para tokoh Asy'ariyah, para tokoh Jahmiyah tadi, para tokoh pengingkar sifat tadi, asyrafu ma fihi, ternyata ayat-ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, wa huwa ma akhbaru bihi Rabb an sifatih, yaitu sifat-sifat yang Allah beritakan dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Au an kaunihi khaliqan likulli syai', ayat-ayat yang memberitakan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, ayat-ayat yang memberitakan bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Au an kaunihi amara wa naha wa wa'ada wa tawa'ada, ayat-ayat yang memberitakan bahwa Allah itu ya menjanjikan pahala, menjanjikan surga, mengancam ya dengan hukuman, mengancam dengan azab, mengancam dengan neraka. Aw amma akhbaru bihi 'anil yaumil akhir, demikian juga kejadian-kejadian di hari kiamat, hari akhir nanti yang diberitakan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, yang ini merupakan asyrafu ma fil Quran, merupakan berita-berita, ayat-ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. La ya'lamu ahadun maknaha, ternyata menurut mereka, menurut para pengingkar sifat, tidak ada seorang pun yang mengetahui artinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. La fala yuqal wa la yutadabbar, tidak bisa dipahami, tidak bisa direnungi, tidak bisa dihayati. Wala yakunur rasul bayyana linnas ma nuzila ilaihim wala ballaghal balaghal mubin. Dan Rasul juga tidak menjelaskan ayat-ayat yang termulia itu ya dalam Al-Quran kepada manusia dengan penjelasan yang segamblang-gamblangnya dan menyampaikannya dengan sejelas-jelasnya. Nah, ini konsekuensi buruk dari semua ya, semua apa? Semua perkataan para tokoh pengingkar sifat tadi ya, dari siapa, Ar-Razi dan teman-temannya itu ya. Nah, uniknya orang-orang itu justru kemudian beralih kepada apa? Kepada filsafat Yunan, kepada filsafat Yunani kuno untuk menafsirkan Al-Quran ya. Mereka memakai teori-teori mantik ya, teori-teori filsafat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat akidah, ayat-ayat sifat, ayat-ayat tentang berita-berita gaib, tentang kejadian-kejadian hari kiamat dan sebagainya, tentang surga dan neraka ya. Kenapa? Karena menurut mereka Rasulullah nggak tahu artinya ya, tapi Plato tahu artinya ya. Plato, Sokrates, kemudian siapa lagi? Ya, itu tahu artinya. Teori-teori mereka bisa dipakai untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Rasulullah nggak tahu artinya, para sahabat nggak tahu artinya. Kira-kira bagaimana itu? Ya, mau jadi apa itu Al-Quran ya? Iya. Nah, itulah yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ya, yang terjadi pada Injil, yang terjadi pada Taurat ya, oleh para orang-orang yang menggeluti Injil dan Taurat. Mereka rubah Taurat dan Injil itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan teori-teori ya, filsafat itu tadi ya, dengan istilah hermeneutika dan sebagainya itu ya. Ya. Padahal tadi, masya Allah ya,
Al-Quran itu Allah jadikan sebagai kitab hidayah, sebagai penjelasan bagi umat manusia. Ya, Rasulullah juga diperintahkan untuk menyampaikan dan menjelaskannya dan mengajarkannya sejelas-jelasnya. Allah juga perintahkan kepada manusia untuk mentadaburinya. Tapi ayat-ayat yang paling mulia dalam Al-Quran nggak bisa ditadaburi, nggak bisa dipahami. Kalau orang itu tidak mengetahui arti daripada ayat-ayat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka orang itu tidak akan, satu, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia itu melalui ayat-ayat sifat-sifat itu. Ya, Allah tidak menjadikan manusia itu cinta kepada Dia itu melalui ayat-ayat sifat-sifat itu. Kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita tahu artinya takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu artinya. Ya. Tapi ketika menurut Asy'ariyah, Jahmiyah dan teman-temannya itu, para pengingkar sifat itu, mereka mengatakan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Bahkan malaikat Jibril nggak tahu, para rasul nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu, para sahabat nggak tahu, nggak ada yang tahu artinya. Hilang penghayatan tadi itu. Kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim itu tumbuh rasa cinta kepada Allah yang besar. Baca Maliki Yaumiddin itu apa? Tumbuh rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang itu semua. Ya, nggak ada. Ya, kenapa? Karena ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat itu seperti igauan orang yang tidur. Dia ngomong apa nggak tahu itu artinya. Dia ngomong apa nggak tahu itu artinya. Ya Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Masih ada kutipan yang panjang ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.